Tak hanya kedatangan Martial saja yang bikin heboh, kedatangan YouTuber iShowSpeed di Indonesia juga tak kalah heboh. YouTuber yang dijuluki netizen Indonesia sebagai L kecepatan itu membuat heboh dunia saat aksinya melempar dengan sengaja jersey Argentina Lionel Messi yang disodorkan oleh fans di kawasan Kota Tua Jakarta. Saking bencinya dengan Messi, tak hanya jersey Messi saja yang dilempar. Saat ia dikasih hadiah boneka Messi oleh Medi Renaldi, ia juga langsung marah-marah dan bahkan membanting Renaldi. Beralih ke kabar dari sepak bola nasional, PSSI telah merilis 30 pemain yang akan dipanggil untuk Timnas Indonesia U20 pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri akan melakoni laga kualifikasi Piala Asia U20 pada 25 hingga 29 September mendatang di GBK. Timnas Indonesia akan berada di grup F bersama Yaman, Maladewa, dan Timur Leste. Di laga pertama, Timnas Garuda akan menghadapi Maladewa pada 25 September. Kemudian untuk laga kedua menghadapi Timur Leste pada 27 September. Dan terakhir menghadapi Yaman pada 29 September. Nantinya yang memuncaki klasmen grup mereka berhasil lolos langsung ke Piala Asia U20 yang akan digelar di Tiongkok pada bulan Februari 2025. Lanjut ke kabar berikutnya. Usai mendapatkan Rafael Struijk, kini Brisbane Roar dikabarkan kembali mengincar salah satu pemain timnas Indonesia lainnya. Nama yang paling mungkin untuk direkrut adalah bek asal Persija, Rizky Ridho. Rumor ini berhembus ketika CEO Brisbane Roar mendatangi langsung markas klub Persija Jakarta. Rizky Ridho yang digadang-gadang sudah siap untuk bermain di liga luar negeri telah diminati langsung oleh CEO Brisbane Roar. Tim manajemen Brisbane Roar telah berangkat ke Jakarta untuk menemui manajemen Persija guna membahas beberapa strategi bisnis, termasuk bisnis transfer. For your information, football lovers, saham Brisbane Roar dan Persija sama-sama dipunyai oleh perusahaan Indonesia, yakni Bakri Group. Dilansir dari PSG Talk, dua tembok kokoh Arsenal, William Saliba dan Gabriel diam-diam sedang dipantau oleh PSG. Pemandu bakat PSG terlihat datang langsung saat laga Tottenham Hotspur versus Arsenal di Liga Inggris. PSG dilaporkan akan memboyong salah satu dari mereka musim depan. Meski kontrak keduanya masih berlaku hingga 2027, PSG optimis bisa menebus salah satunya. Sosok Saliba dan Gabriel dipilih PSG sebagai target utama karena dinilai berpengalaman di Ligue 1. Saliba pernah membela Saint-Etienne dan Marseille, sedangkan Gabriel pernah membela Lille. Beralih ke kabar lainnya, dilansir dari Get Football News Germany, terungkap nominal uang yang akan dihasilkan wakil-wakil Bundesliga yang berlaga di UCL musim ini. Tim seperti Munchen, Dortmund, Stuttgart, Leipzig, dan Leverkusen masing-masing akan mendapatkan 18,62 juta euro berkat partisipasinya di UCL musim ini. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 3 juta euro dari musim lalu. Selain itu, tim yang finish di antara posisi pertama hingga ke-8 akan mendapatkan tambahan 2 juta euro. Ada juga besaran uang yang didapat ketika masuk ke babak berikutnya, seperti babak 16 besar yang akan mendapatkan 11 juta euro, perempat final 12,5 juta euro, semifinal 15 juta euro, dan final 18,5 juta euro. Masih dari kabar sepak bola Jerman, dilansir dari Bavarian Football Works, pemain Bayern Munchen Leroy Sané dilaporkan geram terhadap perlakuan klubnya. Sané geram dengan tawaran kontrak barunya yang dinilai lebih rendah dari sebelumnya. Sané tak sudi menerima nilai kontrak baru tersebut. Ia lebih memilih hengkang musim depan. FYI, kontrak Sané di Allianz Arena akan berakhir tahun 2025 mendatang. Kondisinya Leroy Sané kini juga hanya jadi pemain pelapis belaka di Die Roten setelah kehadiran Olis. Beralih ke kabar selanjutnya, dilansir dari Get News Ball French, mantan pemain AS Monaco Wissam Ben Yedder mengaku bersedia menjalani proses rehabilitasi alkohol untuk menghindari penahanan pra-peradilan. Pernyataan tersebut diucapkan langsung oleh Ben Yedder di sidang lanjutan kasusnya pada 17 September 2024. Selain menjalani proses rehabilitasi, Ben Yedder juga akan menjalani beberapa ketentuan, seperti lapor 2 kali seminggu ke kepolisian, larangan pergi ke bar atau klub malam, serta larangan meninggalkan rumah pada malam hari. Beberapa hal tersebut akan dilakukan Ben Yedder sampai sidang putusan pada 15 Oktober 2024.
Dari kabar sepak bola Belanda, Ajax Amsterdam berhasil membawa pulang mantan pemainnya Davy Klaassen. Dilansir dari situs resmi Ajax, The Golden Zonen mendapatkan kembali Klaassen secara gratis setelah ia dilepas Inter Milan bulan Juli lalu. Klaassen akan menandatangani kontrak di Amsterdam Arena hingga 30 Juni 2025. Kepulangan Klaassen diharapkan Direktur Teknik Ajax Alex Kroes akan menjadi amunisi baru untuk kedalaman skuad pasukan Francesco Varioli musim ini. Pemain berusia 31 tahun tersebut juga mengaku terkesan akhirnya bisa diterima lagi di klub masa kecilnya tersebut. Tak mau kalah dengan Ajax yang mendapatkan pemain baru, PSV Eindhoven juga dilaporkan segera mendapatkan pemain baru yakni Ivan Perisic. Dilansir dari Euro Football News, pemain asal Kroasia yang berstatus sebagai agen bebas tersebut selangkah lagi akan menandatangani kontrak dengan PSV. Mantan pemain Hajduk Split tersebut dilaporkan akan segera terbang menuju Eindhoven dalam minggu ini. Direktur Teknik PSV Ernest Stewart rela tidak ikut rombongan tim yang away ke Juventus di UCL demi menyelesaikan kesepakatan transfer dengan pihak Ivan Perisic. Dari sepak bola Belanda beralih ke kabar dari sepak bola MLS. Dilansir dari Goal, dua pemain Inter Miami yakni Luis Suarez dan Lionel Messi berhasil memuncaki penjualan jersey di MLS tahun 2024. MLS resmi merilis daftar penjualan jersey teratas tahun 2024 yang dihitung dari 1 Januari 2024 hingga 31 Agustus 2024. Lionel Messi berada di urutan pertama dan Luis Suarez di urutan nomor 2. Menariknya, di peringkat 3 hingga 5 tidak diisi nama-nama melainkan diisi pemain seperti Dennis Bunga, LAFC, Lucho Acosta, Cincinnati, dan Cucho Hernandez, Columbus. Beralih ke kabar sepak bola nasional, politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul baru saja meluncurkan program bernama Korea Selikau. Lewat program ini, talenta muda sepak bola Jawa Tengah Under 15 akan dikirim ke Portugal untuk menimba ilmu. Dalam program ini, Bambang Pacul bekerja sama dengan pandit ternama Justinus Laksana dan mantan pemain timnas Portugal Abel Xavier. Justin dan Xavier nantinya akan berkolaborasi menyaring talenta terbaik. Seleksi awal akan dimulai tanggal 21 September hingga 13 Oktober 2024 di Semarang. Sementara itu, seleksi tahap akhirnya juga bakal digelar di Semarang pada 26 Oktober 2024. Nantinya dalam tahap akhir akan dipilih sebanyak 17 pemain yang akan diberangkatkan ke Lisbon mulai bulan November 2024 mendatang. Beralih ke kabar selanjutnya, meski rapat DPR RI Komisi 3 yang membahas proses naturalisasi Hilgers dan Eliano berjalan mulus, namun menyisakan cerita dari salah satu anggota DPR RI yang mengkritik keras proses naturalisasi Timnas. Dilansir dari video kanal YouTube DPR RI, anggota DPR fraksi Gerindra Dapil Jawa Barat bernama Nuroji mengaku tak bangga dengan apa yang dicapai Timnas lewat pemain naturalisasinya. Nuroji mengatakan bahwa terlalu banyak pemain naturalisasi justru menghambat perkembangan sepak bola Indonesia di level akar rumput. Saya jujur aja tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI karena yang main bukan akamsi, ya, anak kampung sendiri. Sementara itu, calon pemain naturalisasi Messi Hilgers justru sedang berbangga hati setelah proses naturalisasinya sebagai WNI berjalan mulus. Pasca timnya FC20 menang 2-0 atas SC Heerenveen di era divisi Y, Hilgers menyempatkan diri berfoto dengan membentangkan bendera Indonesia. Hilgers mendapatkan bendera Indonesia tersebut dari penonton yang duduk di tribun stadion. Sambil tersenyum lebar, Hilgers dengan bangga membentangkan bendera Indonesia tersebut.